Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Helbi Akbar, SPDI MA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Karakter, dan juga teman-teman seperjuangan semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Urgensi Pendidikan pada Anak Usia Dini. Nah, di sini kami beranggotakan sebanyak 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Wila, dan ada 2 orang teman saya yang bernama Elda Gusmiranti dan Erlin Cahnia. Dari judul materi tadi, di sini kami membagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, karakteristik psikologis anak usia dini. Yang kedua, institusi pendidikan karakter. Dan yang ketiga, kiat membangun karakter anak usia dini. Baik, langsung saja kita masuk pada submateri yang pertama, mengenai karakteristik psikologis anak usia dini. Di sini kami membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, anak usia dini bersifat unik. Maksudnya di sini, setiap anak berbeda antara satu dengan lainnya, dan tidak ada 2 anak yang sama persis, meskipun mereka kembar identik. Mereka memiliki bawaan, ciri, minat, kesukaan, dan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial. Masa potensial di sini adalah masa yang paling baik untuk belajar dan berkembang. Jika masa ini terlewati dengan tidak baik, maka berpengaruh pada perkembangan tahap selanjutnya. Yang ketiga, anak usia dini bersifat relatif spontan. Maksudnya di sini, pada masa ini anak akan bersikap apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Mereka akan dengan leluasa menyatakan pikiran dan perasaannya tanpa memedulikan tanggapan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yang keempat, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Maksudnya di sini, anak usia dini tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan. Jika mereka ingin melakukan, maka akan dilakukannya, meskipun hal tersebut dapat membuatnya cedera atau celaka. Yang kelima, anak usia dini bersifat aktif dan energik. Maksudnya di sini, anak usia dini selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali mereka sedang tidur. Yang keenam, anak usia dini bersifat egosentris. Maksudnya di sini, mereka cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri dan berdasar pada pemahamannya sendiri saja. Selanjutnya yang ketujuh, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Di sini adalah memiliki rasa sangat tinggi sehingga mereka tak bosan bertanya apa ini dan apa itu, serta mengapa begini dan mengapa begitu. Rasa ingin tahu sangat baik dikembangkan untuk memberikan pengetahuan yang baru bagi anak dalam rangka mengembangkan kognitifnya. Selanjutnya yang kedelapan, anak usia dini berjiwa petualang. Maksudnya di sini, karena rasa ingin tahunya yang besar dan kuat membuat anak usia dini ingin menjelajah berbagai tempat untuk memuaskan rasa ingin tahu tersebut dengan cara mengekspor benda dan lingkungan di sekitarnya. Yang kesembilan, anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Maksudnya di sini, daya imajinasi dan fantasi anak sangat tinggi, hingga terkadang banyak orang dewasa atau orang lebih tua menganggapnya sebagai pembohong dan suka membual. Namun sesungguhnya hal ini karena mereka suka sekali membayangkan hal-hal di luar logikanya. Yang ke-10, anak usia dini cenderung mudah frustasi. Maksudnya di sini, anak usia dini cenderung mudah putus asa dan bosan dengan segala hal yang dirasa sulit baginya. Mereka akan segera meninggalkan kegiatan atau permainan yang bahkan belum diselesaikannya. Selanjutnya poin B, institusi pendidikan karakter anak usia dini. Stimulasi pembentukan karakter sejak usia dini dapat diberikan melalui pendidikan di lembaga pendidikan seperti di PAUD dan melalui pola asuh orang tua di rumah serta di lingkungan masyarakat. Pemberian stimulasi pada anak usia dini harus diperhatikan oleh para pendidik maupun orang tua yang merupakan pemberi stimulasi dan memberikan perkembangan 6 aspek perkembangan yang ada pada usia dini. Salah satu aspek adalah aspek moral dan nilai-nilai agama. Aspek moral mencakup pada aspek kehidupan keagamaan, nilai, dan karakter anak. Karakter yang perlu ditanamkan sejak usia dini merupakan karakter yang mampu mengakar sampai jiwa anak.
Melalui penyampaian dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, akan memungkinkan terwujudnya pembiasaan sebagai perilaku terhadap karakter yang akan ditanamkan. Penyampaian dengan cara yang menyenangkan dan menantang untuk dipelajari bagi anak, baik pemberian pengetahuan maupun pada penanaman tingkah laku anak. Pendidik PAUD perlu menyusun formula pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi guru dalam menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini. Selain itu, untuk mengembangkan kreativitas imajinasi dan kemandirian, anak perlu diberikan kebebasan untuk bermain bebas dan melakukan berbagai kegiatan memenuhi keperluannya sendiri. Pendidik atau orang tua harus memberikan dorongan atau memotivasi dengan sabar dan memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi anak untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Keberhasilan perkembangan karakter dan pendidikan anak usia dini diketahui dari perilaku sehari-hari yang tampak pada setiap aktivitas berikut: kesabaran, kebebasan dalam bertindak, kesadaran, kecermatan dan ketelitian, kejujuran, komitmen, keikhlasan, mematuhi peraturan, kesederhanaan, menghargai hak dan kewajiban, kemandirian, serta kepedulian. Itulah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, C. Kiat membangun karakter anak usia dini, yaitu dengan cara bermain sambil belajar, berdongeng dan bercerita, memberikan contoh yang baik, memberikan tanggung jawab, aktivitas kreatif, memberikan pujian dan dorongan, dan komunikasi terbuka. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan untuk anak prasekolah dari 0 sampai 6 tahun. Pendidikan usia dini sangat penting untuk diperhatikan karena masa usia dini merupakan periode emas bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah tahun-tahun berharga untuk seseorang untuk mewujudkan segala potensi yang dimilikinya. Pendidikan untuk anak usia dini tidak boleh lepas dari kegiatan bermain, cerita, dan bernyanyi. Untuk itu, hendaknya pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 metode ini. Tanggung jawab pendidikan anak, khususnya anak usia dini, harus menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab utama tetap pada orang tua, kemudian pada lembaga-lembaga penyelenggaraan PAUD, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas dan bermanfaat. Baik, hanya itu presentasi kami pada kesempatan kali ini.